kembali saya Priscilla menjumpai saudara pada hari ini. Dan hari ini saya bukan untuk berkhotbah, tapi saya mau wawancarain saudara. Kira-kira siapa sih yang mau saya wawancarain? Yuk ikutin saya yuk ya. Saudara tahu nggak sih kalau saya mau wawancarain dia dulu seorang presenter, seorang artis. Siapa ya? Dulu saya sangat mengagumi orang ini saudara. Yuk kita ketemuin ya. Atau Ibu Tamara, senang nih bisa kenal hari ini di tempat gereja Ibu Tris. Ya, boleh dong saya berbincang-bincang ya, senang loh. Saya dapat jumpa dan kenal dengan seorang Tamara karena dulu saya selalu mengikuti video-video dari Tamara. Iya, saya sangat mengagumi Tamara karena Tamara ini orangnya murah senyum, kayaknya wajahnya tuh gak bosen. Saya deh. Jika boleh, sejak kapan Ibu terjun dalam pelayanan? Karena kan dulu kan seorang artis, seorang presenter, sekarang tiba-tiba terjun ke pelayanan. Kapan sih? Saya juga nggak ngerti kapan persisnya, tapi sepertinya Tuhan mulai panggil saya itu tahun 2010. Oh, baru ya? Terus mulai prosesnya sendiri. Kalau yang saya betul-betul rasakan sungguh-sungguh itu ya 7 tahun terakhir ya. Oh gitu. Jadi sebelum ketemu Pak Paul dong? Oh iya, saya juga nggak tahu ternyata tiba-tiba Tuhan kirimkan dia gitu ya. Karena sebetulnya saya itu saya udah di segmen ya, kalau penyiar gitu ya, saya udah di segmen gini kalau saya lepaskan. Itu yang membuat saya akhirnya hidup sendiri sungguh-sungguh selama 11 tahun. Berusaha mempertahankan apa yang sebatas yang saya bisa pikir gitu ya. Nah, itulah saya hari ini. Jadi makanya kalau Tuhan sampai tempatkan Paul sekarang, saya juga nggak ngerti, tapi saya yakin percaya Tuhan belum selesai dengan saya. Dia punya tujuan. Betul. Itu yang setiap hari saya usahakan dan saya perjuangkan gitu. Saya baru tahu bahwa waktu kita ikat janji gitu ya, saya nggak janji sama, dulu kan saya pikir bahwa saya janji sama kamu gitu ya. Ternyata kan serem ya, saya janji sama kamu gitu. Jadi yang sekarang ini gitu, jadi saya pikir kalau sekarang saya ngerti, nah sekarang sungguh-sungguh ya gitu. Betul. Yang ikat janji itu antara saya sama mempelai saya gitu kan. Yang di samping ini teman berlatihnya gitu istilahnya. Itu yang saya sampai di hari ini saya pikir itu yang harus saya perjuangkan dan saya sungguh-sungguh lakukan. Betul. Karena di dalam sebuah pernikahan itu Tuhan hadir. Ya. Tuhan hadir di dalam sebuah pernikahan. Ketika ikat janji nikah itu bukan janji kepada manusia, tetapi janji kepada Tuhan gitu. Iya. Nah, saya kaget ketika lihat di video yang baru-baru ini, ini Tamara nih. Cantik kok, tambah cantik daripada yang dulu. Dulu juga cantik, tapi ini lebih kayaknya gemuk gitu. Dulu nggak ada Tuhannya. Iya, mungkin gitu. Ini wajahnya lebih lebih bersinar. Wajahnya Tamara lebih ada sinar aura, gitu. Ya, ada aura. Ada aura. Pak Puncana tahu. Saya sih benar-benar bangga, saya ngikutin dia punya Instagram. Saya bangga loh Pak, benar. Saya nggak tahu, saya pikir saya mimpi atau enggak ya dipertemukan dengan Tamara begitu. Kayaknya saya lihat pernikahannya bahagia gitu, kayaknya Tuhan berkenan. Sampai saya ngeliatin terus fotonya ini Tamara bukan sih ya gitu loh. Gitu. Nah, apa sih kiat-kiat Tamara itu semakin cantik? Dulu memang cantik, tapi sekarang kok lebih cantik gitu. Apa sih kiat-kiatnya supaya saya bisa nih semua nih perempuan bisa ngikut gitu. Terus ya. Dulu saya manusia yang saya pikir kan saya orangnya sangat detail ya. Saya tuh pikir saya itu adalah detail planner, orang yang sangat
stick gitu sama rencana sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai plan gitu. Ternyata tuh saya dulu orang yang big warrior gitu, orang yang penuh kekhawatiran gitu. Jadi kadang kita nyaru gitu ya, waktu kita pikir kita planning padahal kita worrying gitu, waktu kita pikir kita berencana padahal kita sedang khawatir. Nah saya tuh dulu seperti itu, tapi kan tetap aja kelihatan cantik ya, karena kan saya tinggal kosmetik ya kan ya. Waktu saya hidup sebatas yang saya tahu gitu, saya dimuliakan oleh dunia kan waktu itu ya, semua juga mau foto sama saya, mau minta tanda tangan gitu. Saya jadi manusia yang penuh kekhawatiran. Ya cantiknya segitulah kosmetik. Nah waktu saya mengerti menyerahkan hidup buat Tuhan gitu ya, ternyata saya baru tahu yang namanya dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan itu tuh rasanya luar biasa gitu. Saya sih rindu ya buat teman-teman yang sekarang masih di sana gitu ya. If you only know gitu bahwa dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan gitu, it's really beyond gitu, lebih daripada dimuliakan oleh dunia. Nah itu yang mungkin saya bilang, saya sekarang tuh udah nggak hidup dalam kekhawatiran. Jadi yang dibilang ketika kita berpakaian kemuliaan kita tertawakan hari depan, itu mungkin yang membuat saya akhirnya ketika saya selalu senyum ketawa dengan dunia juga akhirnya selalu tertawa kepada saya gitu. Apalagi sekarang, jadi kita kalau ibu melihat kenapa ya kita suka ketawa-ketawa, kita kadang, jadi saya suka bilang, saya mau, apalagi setelah Paul datang, apalagi yang mau saya khawatirin gitu, hidup saya jadi lebih berbagi ya, lebih ringan gitu. Apalagi yang saya mau khawatirin gitu, saya menikahi hamba yang diurapi. Nah, kalau saya tanya sama dia juga nggak khawatir. Kenapa? Saya menikahi putri yang dikasihi. Jadi ya udah gitu. Tapi jujur memang, bukannya ini, saya bandingkan dengan Tamara yang masih muda, harusnya kan jauh lebih cantik dari Tamara yang sekarang. Tapi ternyata sekarang ini lebih auranya, lebih sinarnya tuh lebih muncul. Jadi sinar kemuliaan tuh benar-benar, dan saya lihat kemesraan, betul-betul bukan yang dibuat-buat, bukan yang munafik gitu. Tapi benar-benar biarlah pesan saya kebahagiaan, kemesraan, kerukunan, ya, amin, berlangsung terus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan percayakan, Tuhan kasih seorang anak lagi, ya kita bersyukur. Kalaupun tidak, kita tetap bersyukur. Iya. Itu kan pasti merupakan dambaan kita juga. Betul nggak? Pak, boleh dong kalau sama satu lagi kalau Tuhan izinkan. Tapi iya kalau Tuhan izinkan semua. Tapi ini mungkin bisa jadi kesaksian saya juga ya. Kesaksian saya dulu, saya orang yang sangat, dia tahu lah ya kenapa saya hari ini saya bersyukur betul. Saya tuh orang yang sangat pahit gitu ya, waktu saya harus melepas mantan suami gitu ya, karena saya tidak bisa memberikan keturunan waktu itu kan gitu. Jadi saya sempat juga tanya sama Tuhan, kenapa gitu ya, kenapa? Saya banyak pertanyaan kenapa. Saya mau sampaikan apapun yang Tuhan izinkan itu kan mendatangkan hal baik. Betul. Tapi kita nggak ngerti, hari itu saya nggak ngerti. Tapi hari ini saya bersyukur gitu. Hari ini ya, saya tuh punya 3 anak. Ini dari 3 ibu yang berbeda yang menyerahkan anaknya. Jadi istri pertama Paul itu, anak pertama kami dari istri pertama itu meninggal, ya Gaby. Anak kedua saya itu diantar ya dengan begitu ajaib dan luar biasa ya, gitu ya. Terus yang ketiga ini Keval juga ibunya meninggal. Jadi istri kedua Paul juga meninggal. Jadi hari ini saya dititipkan oleh Tuhan ya. Dan saya bisa kasih sungguh-sungguh karena pelayanan saya itu memang untuk anak-anak korban aborsi yang lolos dari aborsi dan juga bunuh diri. Jadi saya harus bisa gitu memberikan kasih yang betul-betul agape buat anak-anak yang bahkan tidak ada hubungan darah daging. Dan Tuhan melatih saya untuk itu. Hari ini saya dianugerahi, dititipkan oleh 3 ibu luar biasa. Ya saya bilang saya tidak removing, saya tidak replacing, saya representing. Ibu Gaby, Ibu Kay, dan Ibu Faithful hari ini untuk anak-anak lainnya nanti yang tidak ada hubungan darah dan daging buat saya. Dan saya mengucap syukur kalau Tuhan perlu menutup rahim saya untuk saya hari ini. Saya mengucap syukur. Jadi kalau hari ini juga saya tidak diberkati
orang bilang tidak diberkati, saya sudah dapat berkat yang luar biasa. Betul. Saya dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Tuhan mau tutup apa lagi? Hanya untuk menjadikan saya agen perubahannya Dia hari ini. Lakukan Tuhan, lakukan Tuhan. Gitu. Ketemu Pak Paul di mana? Mau tahu Makanya saya bilang, saya sama Paul dia bilang kayak gini, kami domisili itu kami secara geografis ya, dia di Bogor, saya di Jakarta. Ini lagi pandemi. Selama hampir 2 tahun ini, ada keluarga dekat kami yang justru kita nggak bisa ketemu. Tapi malah saya ada, gara-gara pandemi. Pandemi ketemu ya. Kami malah ketemu ya, malah menikah. Itu kan luar biasa. Makanya saya bilang sama Keluarga Tuhan, aja jarang ketemu gitu. sama keluarga aja susah, gitu. Jadi saya bilang waktu itu, saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan, saya suka ini ya bergumam-gumam sendiri kalau lagi nonton TV dulu gitu ya, selama 11 tahun itu, saya suka bilang gini, enak juga ya kalau misalnya malam minggu gitu kan dia udah mulai playdate. Nggak ada, cuma kan ada teman di sini ngobrol, karena nggak ada yang betah ngomong sama saya, dikit-dikit Tuhan katanya gitu kan ya. Terus saya sih jawab gini, ya gimana dong Tuhan, dikit-dikit gue. Jadi saya selalu selama 11 tahun kalau saya malam minggu gitu, saya dengar worship gitu kan ya, terus saya selalu bilang, aduh Tuhan kalau misalnya di sini ada yang bisa ngobrol, kita ngobrol sampai pagi gitu ya, ngomongin tentang Tuhan, baca firman gitu, nyanyi, worship, main gitar gitu. Selama 11 tahun saya sering bergumam-gumam, tapi kan itu tuh doa, jadi saya percaya 11 tahun pun Tuhan tuh saya sabar gitu ya. Sampai Tuhan akhirnya benar-benar, ini si ini. Jadi saya tuh pengen gini loh, untuk semua yang sekarang sedang bergumam, tenang aja, Tuhan pasti kasih. Jadi semakin kita detil mendoakan apa yang kita ingin ya, itu Tuhan siapin loh. Semua kan ada waktunya. Sampai saya suka gini, saya lagi nulis gitu kan, saya lihat kolam renang gitu di rumah saya gini. Enak juga ya Tuhan kalau punya pendeta pribadi. Jadi kalau misalnya orang-orang di sini bilang Ibu Tamara mau pengen dibaptis, saya tinggal bangunin. Saya bilang gitu. Semua saya gumamin dan hari ini kan Tuhan kasih. Wah, keren. Berarti kita semua pertemuannya aneh nih ya. Aneh. Izin Tuhan semua. Iya. Terima kasih nih, Terima kasih. ya. Pak Paul ya, terima Kita kasih akan teman sambung dengan Iya. makan bubur bangka. Nanti Oh. kalau masih ada waktu kita sambung lagi ke resto. Nanti kalau gereja saya udah buka boleh. Iya, dengan senang hati, Bu. Cuma saya satu pertanyaan lagi ya. Waktu saya lihat di IG Tamara, itu ada sebuah pengajaran ya. Saya lihat slide-nya itu. Ada pengajaran bahasa Ibrani. Apakah belajar atau gimana? Kami kan lagi ngambil master memang. Jadi Paul, saya sama anak kami yang pertama, Debbie, kami sama-sama. Ini juga ibu saya luar biasa deh. Bisa sama Udah lulus suami. ya, Bu, ya? Iya, Udah lulus, Bu? ibu udah lulus. Iya, ibu udah lulus sarjana teologi. Saya nggak pernah terpikir saya bisa sekolah S. Belajar bahasa Ibrani. Iya, Iya, kita jadi diwajibin. jadi kami di sana di magister bersama-sama. Itu juga saya mengucap syukur, nggak kebayang bisa sekolah sama suami dan juga anak. Nah, bahasa Ibrani sama Yunani itu kan emang wajib. Iya, terutama bahasa Ibrani karena Iya. kan iman kita dari Yahudi. Betul. Iya. Jadi tapi kalau saya tuh udah dapat karena saya sarjananya teologi. Oh, iya. Kalau Paul sama Gemi bukan. Jadi mereka yang wajib untuk belajar bahasa Ibrani. Makanya Dua. saya Tapi udah anak-anak lulus. diajarin bahasa Ibrani. Ya, saya udah lulus duluan. Boleh diajarin. Itu juga. Tahu dia? Iya, Iya. iya, karena kita sebagai orang Kristen jarang ada pendeta yang bisa bahasa Ibrani. Iya. Contoh Termasuk kayak orang Muslim kan dari kecil tuh anak-anak dilatih, diajar bahasa Arab. Iya. Kenapa kita enggak gitu loh? Nah itu penting banget. Kita paling enggak ngerti berbahasa mungkin enggak, paling enggak kita ngerti bahasa Ibrani. Nah di dalam bahasa Ibrani pedalam kalau bisa. Nah di situ nggak ada kata Allah. Gitu. Iya, itu boleh perdalam gitu loh. Iya. Nah itu aja sih. Nah, terima kasih. Terima kasih Iya. Ibu. Doain ya. Iya. Karena Ibrani saya juga struggling waktu itu. Enggak, maksudnya saya ngerti Paul terus Gaby itu struggling itu. Jadi apa namanya? Ya semoga ya. Kalau saya kembali ke bahasa Ibrani. Iya, jadi lagu-lagunya juga lagu-lagu Ibrani. Iya. Itu bagus-bagus karena semua dari ayat, dari firman Tuhan itu. Mari kita latihan. Kita lagi latihan. Boleh, Kalau boleh. Tapi Ibrani satu yang dari Iya.
Oke deh. Jadi kita Oke, yuk kita lanjut ya. Iya. Terima kasih nih ya. Sampai Terima ketemu kasih ya. ya. Musisi. Bu siapa ya? Saya gembala sidang. Di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Saya senang ketemu di Gereja apa tadi? di Gereja Pemulihan Firman Suara Kebenaran sebelah Wiro Sableng. Oh, sebelah Iya, yang baru yang lama? Kenapa? Yang lama? Yang lama, yang Iya, lama. Yang dulu, Wiro Sableng yang lama. yang marmer itu ya? Iya, iya. Iya. Itu sore ya ibadahnya ya? Saya hari Sabtu sama hari Minggu. Iya. Sekarang masih off dulu. Ini belum. Nanti mulai karena kan buka tutup kan nggak enak Iya. gitu. Jadi ini kan kita kita tutup dulu, nanti awal tahun kali mau mulai buka. Karena di Kelapa Gading masih banyak yang belum buka. Berarti masih Sudah kenal. Rumah saya jauh-jauh. Kita akan menghadap kepada Bapak di sorga. Bapak Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan di minggu hari ini Tuhan, kami sungguh sukacita sekali ya Bapak, di mana pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul dan bertemu dengan Tamara dan Pak Paul dan semua saudara di tempat ini Tuhan. Ada Shalom di tempat ini ya Bapak. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Kami memperoleh berkat dari pemberitaan firman yang disampaikan oleh Pak Paul ya Bapak dan Ibu Tamara yang bersak. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk Pak Paul dan Tamara beserta anak-anak dan keluarga besarnya ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Kau memakai keluarga ini agar menjadi berkat dimanapun mereka melayani Bapak. Tutup bungkus keluarga ini Tuhan dengan pagar api dari sorga ya Bapak, sehingga ketika ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka tidak dapat menerobos masuk di dalam kehidupan mereka ya Bapak, karena ada pagar api dari sorga ya Bapak. Pakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat sehingga banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Begitupun juga dengan Pak Kuncara ya Bapak, biar kiranya Tuhan Kau juga memberkati pelayannya ya Bapak. Ya. Kau memberkati pelayanan Ibu Trisnawati ya Bapak. Kau juga memberkati pelayanan hamba dan Kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini ya Bapak. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapak. Biarlah malaikat-Mu menyertai perjalanan kami pulang hingga kami tiba di rumah. Tidak ada sesuatu apapun juga ya Bapak. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Ibu, ya. Terima kasih. Sama-sama.